Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang solih dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini, pada materi PAI dan Budi Pekerti kelas 9, kita akan belajar bab ke-12, yaitu menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, marilah kita amati peta konsep berikut ini tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Kita akan belajar subbab dari materi ini, yaitu tradisi Islam sebelum Nusantara, kemudian akulturasi budaya Islam, serta melestarikan tradisi Islam Nusantara. Dan yang paling penting adalah bisa mengambil hikmah dari tradisi Islam Nusantara. Maka sikap mulia yang bisa kita dapatkan adalah menghargai perbedaan tradisi, melestarikan tradisi Islam, menghormati para tokoh yang berjasa mengembangkan tradisi Islam di Nusantara, serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Tradisi Nusantara sebelum Islam, bahwa Islam sebelum masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu, Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang, sehingga berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat dan banyak upacara ritual yang dilakukan. Misalnya ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi tersebut musnah, justru makin tumbuh dan berkembang dikarenakan pengaruh agama Hindu Buddha menyesuaikan dengan tradisi di masyarakat. Bentuk penyesuaiannya adalah mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu Buddha. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak seni rupa dan seni ukir yang terlihat pada relief dinding-dinding candi, seperti perahu bercadik yang merupakan gambaran nenek moyang, riwayat Sang Buddha sekaligus gambaran di lingkungan alam Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha juga tampak pada bentuk bangunan candi. Di India, candi merupakan kuil untuk memuja para dewa dengan bentuk stupa. Di Indonesia, candi selain sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja. Candi sebagai tanda penghormatan kepada sang raja. Di atas makam didirikan patung raja yang mirip dengan dewa yang dipujanya. Hal ini sebagai perpaduan antara fungsi candi di India dan tradisi pemakaman di Indonesia. Akibatnya, bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya punden berunda, yaitu bangunan tempat pemujaan ruh nenek moyang yang bisa dilihat pada bangunan Candi Borobudur. Kemudian akulturasi budaya Islam. Anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang akulturasi? Akulturasi merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam
Tata nilai tersebut merupakan hasil penerjemahan dari pokok-pokok ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, atau menciptakan budaya tertentu asalkan sesuai prinsip-prinsip berikut ini: tidak melanggar ketentuan hukum halal haram, mendatangkan maslahat atau kebaikan, dan tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Sesuai dengan prinsip al-wala, yaitu kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-bara, berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga prinsip di atas menjadi pedoman baku bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, akan lahir sebuah kebudayaan Islam yang memiliki ciri khusus, yaitu budaya yang berasaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senian termasuk dalam unsur kebudayaan, sebab perwujudan dari kebudayaan tidak terlepas dari hasil olah pikir dan perilaku manusia lewat bahasa, pergaulan, dan organisasi sosial, karena kesenian merupakan salah satu media yang paling mudah diterima dalam penyebaran Islam. Salah satu buktinya penyebaran Islam menggunakan wayang kulit dan gamelan seperti yang dilakukan Sunan Kalijogo. Macam-macam seni budaya Nusantara yang mendapatkan pengaruh ajaran Islam. 1. Nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Jadi nama bulan dalam Islam berjumlah 12, maka di dalam nama bulan penanggalan Jawa sama juga jumlahnya 12, namun dalam penyebutannya berbeda. 1. Muharram dalam penanggalan Jawa dinamakan Suro. Safar, Sapar. Rabiul Awal, Mulut. Rabiul Akhir, Ba'do Mulut. Jumadil Awal, Jumadil Awal. Jumadil Akhir, Jumadil Akhir. Rajab, Rejab. Sya'ban, Ruah. Ramadan, Poso. Syawal, Sawal. Dzulqa'dah, Apit. Dan Dzulhijjah, Besar. Kemudian yang kedua, seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dari bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Jawa berbentuk seperti pendopo yang bentuknya bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut limas. Jumlah tumpang biasanya gasal atau ganjil. Bentuk seperti ini namanya meru. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Di Banten, bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Letak masjid juga memiliki ciri khusus. Kebanyakan terletak di sebelah barat alun-alun istana atau keraton. Selain itu, masjid diletakkan dekat dengan makam raja-raja. Seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga teratai, bukit-bukit karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi sendiri adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam sering disebut dengan istilah khot. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno. Seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tari-tarian sipin.
bacaan sholawat dengan lagu-lagu tertentu. Tari sipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Tari sipin diperagakan dengan gerak tubuh indah dan lincah. Musik yang mengiringi berirama padang pasir atau timur tengah, biasa dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu. Ada juga tari sedati dari Aceh. Tarian ini disebut juga tari saman. Disebut tari saman karena mula-mula permainan ini dimainkan oleh 8 orang. Dalam tarian ini, para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa sholawat. Seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam dengan lagu-lagu yang dibawakan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Qasidah merupakan jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Lagu dan syairnya banyak mengandung dakwah berupa nasihat, sholawat kepada Nabi, dan doa-doa. Biasanya diiringi dengan musik rebana. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa, dengan diiringi oleh seperangkat musik gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Patah. Dahulunya lukisan seperti manusia, kemudian para wali mengubah bentuknya dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. 1. Babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, dan babat Pakepong. Yang kedua, hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Ketiga adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra jenis suluk adalah seperti 1. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini bahwa sebelum tradisi Islam ada di Indonesia,
telah ada tradisi Hindu-Buddha, sehingga pada akhirnya terjadi akulturasi di antara keduanya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Seni Islam yang berkembang di Nusantara adalah seni arsitektur, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik atau suara, seni pertunjukan, dan seni sastra. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa lebih mendalami sejarah Nusantara sebelum Islam maupun setelah Islam. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.